Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswazihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بعلم الله تعالى وصل الله مؤلف في هذا الكتاب العالم العلماء الشيخ أبي زكريا يحيى بن شريف الدين النووي الشافعي نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى Masjid Miftahuddin yang saya hormati, para orang tua kita, Bapak Haji Maksum yang saya hormati, para jamaah sekalian yang hadir, insya Allah kita semua golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama mari kita bersyukuri nikmat di malam yang penuh barokah
kita bermuajah di tempat yang mulia, dalam rangkaian kita mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat yang Allah titipkan kepada kita terkadang tanpa kita sadari kita gunakan sesuatu yang kurang bermanfaat. Malam ini syukur alhamdulillah kita pergunakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yakin tidak masuk surga Pak Haji? Ya? Yakin kan? Harus yakin. Surga itu indah. Ketika kita ditakdirkan untuk masuk surganya Allah, berarti kita harus sudah siap untuk masuk ke dalamnya. Nah, ahli-ahli surga ini kayak panjenengan, kayak sampean semua, rajin mau ngaji, ya kan? Orang-orang ahli surga senengannya yang ngaji begini, ya kan? Yang tidak mau ngaji ya sudah, bukan ahli neraka, tapi ya tidak mau memperoleh, tidak mau termasuk golongan itu. Walaupun kita tahu bahwa surga itu bisa diraih oleh seorang hamba itu dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, saya saat ini prihatin Pak Haji. Prihatin itu artinya masyarakat sekarang ini luar biasa kegemaran untuk ibadah itu sangatlah minim sekali. Mereka lebih senang di rumah-rumah mereka. Mereka lebih senang untuk mengerjakan sesuatu yang terkadang manfaatnya itu tidak ada. Contoh misalnya ketika kita diamanahi Al-Quran. Nah, saya bawain kitab Tibyan itu termasuk kitab yang menerangkan tentang adabul Quran. Al-Quran itu sekarang ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Ya, sekarang mau tanya saya, tadi baca Quran tidak? Masih berapa kali sehari? Habis 50. Pak Haji masih baca Quran Pak Haji? Alhamdulillah, barokah Pak Haji ya. Allah itu sebenarnya nggak minta banyak untuk baca Quran itu, tapi istiqomah. Istiqomah Pak. Ya minimal ya, habis sholat itu 1 juz. Habis sholat 1 juz. Itu kalau 1 juz 5 kali, dalam 1 hari kan 5 kali. Berarti khatam itu berapa hari? Dibagi 5, 6 hari. 6 hari itu khatam sekali. Ya. Minimal dibaca aja dulu tuh Quran. Karena apa? Begini pesan dari kiai saya dulu waktu di pondok itu. Rumah yang selalu dipakai untuk membaca Al-Quran, rumah yang selalu dipakai untuk belajar Al-Quran, dipakai untuk ahli-ahli rumahnya itu selalu membaca Al-Quran terus. Kata kiai saya begini, suatu saat nanti titenonosuk gitu kalau bahasa Jawanya itu. Ingatlah bahwa suatu saat nanti entah anakmu atau cucu pasti ada yang ahli Al-Quran. Nah makanya kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk mengingat bahwa ketika rumah itu tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran itu sangat rugi. Orang Kanjeng Nabi itu dawuh begini, nawiru buyutakum bis sholat wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu itu dengan sholat-sholatmu dan membaca Al-Quran. Kalau kita ini kan sholat sunnahnya itu di rumah, sholat wajibnya di masjid, kan begitu. Sholat sunnah kita tahajud, qiyamul lail itu bagusnya di rumah. Sholat witir itu di rumah. Nah, sholat fardunya baru ke masjid untuk laki-laki. Lah ibu-ibu ada lebih bagusnya di rumah.
Apa nggak boleh pergi ke masjid? Ya boleh saja. Tapi afdalnya kalau ibu-ibu itu ada di rumah. Yang kedua, wa qiraatil Quran, dan terangi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Oh itu sudah. Jadi orang yang rumahnya tidak pernah dipakai untuk baca Al-Quran itu rasanya singklu gitu Pak Haji. Tidak ada terang-terangnya. Sering terjadi perang Baratayuda, ya kan, keluarga itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau sering dibacain Al-Quran itu indah. Kalau nggak percaya buktiin dah gitu. Buktiin nanti makanya. Nah ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Gitu. Khairukum, dan sebaik-baik dari kalian adalah ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau Al-Quran itu luar biasanya, wah kita tidak usah khawatir Pak, namanya Al-Quran. Sering kita lebih mengedepankan handphone dibanding dengan Al-Quran. Hari ini aja nggak usah jauh-jauh saya Pak, itu sudah buka WhatsApp, berapa orang yang sudah saya jawab WhatsApp-nya. Mungkin pengalaman juga Pak Haji juga sama. Sama juga ya kan, sama aja ngaku aja udah biar senyum sama kan. Ayo itu makanya. Nah kalau ditanya orangnya ada siapa ya saya gitu Pak. Kalau suruh baca Al-Quran itu luar biasa susahnya. Lebih banyakkan handphonenya dibanding dengan Al-Qurannya. Ayo sama-sama kita berusaha. Al-Quran ini mari sama-sama. Maka ada perbedaan. Ada yang disebut membaca itu ada tilawah, ada disebut dengan qiraah. Apa perbedaannya? Kalau tilawah itu berarti bacaan-bacaan Al-Quran itu yang disesuaikan, yang terpenting adalah bacaan seperti tajwidnya. Itu namanya tilawah. Kayak misalnya tajwidnya penting tuh Pak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu namanya tilawah. Tapi yang namanya kalau qiraah itu membaca Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya qiraah. Jadi namanya qiraah. Maka bahasanya Kanjeng Nabi ketika di pertama kali untuk untuk menerima wahyu, bahasanya adalah Iqra, bacalah. Jadi Kanjeng Nabi diminta oleh Allah untuk bacalah ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan hanya sekedar tilawah, tetapi Iqra itu suruh membaca dari bahasa qiraatun, ya kan? Bacalah, suruh membaca apa? Membaca kandungan-kandungan yang ada pada dirinya dan membaca semua yang ada di lingkungannya atas nama Allah. Yang bahasanya itu ya membaca diri. Itu loh Pak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu fadilahnya banyak sekali. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu setiap kali waktu. Nah, yang terpenting lagi adalah berapa banyak di antara kita ini yang sering sekali meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini mestinya harus selalu dikedepankan oleh kita. Ini ada sebuah keterangan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran itu di waktu siang. Berarti waktu siang itu mulai dari kapan Pak? Mulai dari subuh sampai maghrib.
maka Allah akan menjaga dirinya sampai siang esok harinya. Nah, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu malam, berarti waktu malam mulai dari maghrib, ya kan, sampai subuh, mengkhatamkan di waktu malam itu, maka Allah pun juga akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada dirinya, bahwa akan dijaga mulai dari malam ini sampai malam esoknya. Makanya yang terpenting, ayo sama-sama, kalau Quran ini kita kedepankan. Mau tidur itu biasa baca Quran enggak? Aku. Pak, kalau mau tidur itu suka baca Quran enggak? Nonton TV, sampai TV-nya nonton kita, ya kan? Yang terjadi begitu kan? Nah iya. Ayo Pak, sebelum tidur itu kita warnai diri kita itu dengan sesuatu yang lebih manfaat. Udahlah, yang dulu-dulu sudah, karena kita tidak tahu yang namanya masa depan kita ke depan ini, kita mau jadi apa kan kita tahu Pak. Kalau tiba-tiba kita nanti kan kita nggak tahu. Ketika kita pas baca Al-Quran kemudian Allah cabut nyawa kita, itu luar biasa yang terjadi. Kalau mau tidur itu sebelum tidur baca Al-Quran. Ya kalau di istiqomahin aja udah. Setidaknya pas ba'da tahajud itu. Ba'da tahajud baca Al-Quran. Mau tidur baca Quran, sesudah tidur ba'da tahajudnya warnai hidup kita dengan baca Quran. Maka hari-hari kalau pas tahajud mesti ngantuk Pak ya, bawa pentol korek. Untuk apa? Untuk nyengkal mata kita, biar gak ngantuk itu. Lah kita kalau namanya kita itu kalau yang urusan begitu-begitu cepat ngantuknya, ya kan? Kalau kita ini nonton TV atau WhatsAppan, ya, atau handphonean lah, nonton YouTube, itu berjam-jam Pak. Sampai sejam, 2 jam tahan itu handphone sama kita. Bahkan kita bangun tidur yang dicari bukan mau ke kamar mandi dulu, enggak, yang dicari berita-berita handphone dulu. Tadi ada WhatsApp lagi enggak? Gitu yang dibuka. Kenapa bilang begini? Pengalaman saya Pak begitu. Saya pernah terkena candu seperti itu. Mau tidur bukannya Quran yang dibawa, yang diambil, handphone dulu, cari mana handphone mana cari. Tuh. Itu terjadi sama saya. Dan luar biasa hasilnya, nanti Bapak bisa buktikan. Perbedaannya Bapak baca Quran sebelum tidur sama baca Quran min ba'di tahajud sambil menunggu subuh itu bedain. Kalau enggak percaya buktiin udah. Nanti akan terasa nikmat hidup itu. Seolah-olah ada sesuatu yang kita banggakan. Lah kita mau banggain apa Pak? Hari-hari waktu luang banyak, tapi nggak digunakan dengan baik. Makanya kalau gunakan waktu luangmu sebelum sempitmu itu akan menghinggapi pada dirimu. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu itu membuat dirimu malas untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah sakit, ibadah itu malas Pak Haji. Nggak usah kayak Thohir aja hari ini digerokin sampai satu badan itu merah semuanya. Akhirnya kan bukan malas, karena terhalang dengan sakit, akhirnya berkurang untuk ibadahnya. Kalau ibadahnya jalan terus, tapi hikmatnya, nikmatnya berbeda dengan ketika kita waktu sehat. Nah ya, mumpung kita kasih kesempatan, istiqomahin itu Quran itu. Makanya misi saya itu kemana-mana Pak Haji. Al-Quran itu number wahid. Kalau bisa menjadi hiburan buat kita. Kalau sudah menjadi hiburan, ya enak, kayak Bapak nyanyi-nyanyi gitu enak. Ya, nyanyi kan hiburan ya Pak. Ya, nyanyi yang santai gitu. Ya,
Kadang kalau hobi nyanyi barat gitu, ya, ngapain apal Pak? Lagu India sampai apal gitu. Sampai lagu barat, lagu Jawa apal. Tapi ini jangan dikesampingkan tuh yang namanya Al-Qur'an. Nah, nanti buktiin udah, pokoknya buktiin. Nanti rasanya itu nikmatnya akan berbeda, betul Pak. Nanti rezeki itu pasti ada aja. Biar kecil tapi lumin tuh orang Jawa bilang tuh. Biar kecil tapi ada jalannya Allah kasih rezeki itu. Asal istiqomah. Bapak nggak usah bingung minta ya Allah begini. Di dalam hati Bapak aku pengen ini. Nanti sebelum Bapak itu minta ya Allah doa itu sudah disediakan oleh Allah terkadang. Kenapa? Karena keistiqomahan itu mampu menembus arasnya Allah. Orang yang istiqomah berzikir, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, orang yang istiqomah membaca sholawat Nabi, itu nanti akan usul sampai kepada Allah. Sampainya itu Allah memberikan rahmat buat kita. Sampai sholat itu pun Pak, berdirinya yang lama, Kanjeng Nabi makanya kalau sholat itu pasti berdirinya lama. Kenapa berdiri lama itu? Karena bacaan suratnya itu Kanjeng Nabi enggak lebih mesti biasanya dari 100 ayat itu enggak. 100 ayat tuh lebih kadang-kadang. Bayangin aja Pak, kalau jamaah Miftahuddin dibacain ayat 100 ayat surat Al-Baqarah, ya kan? 100 ayat rakaat pertama insya Allah bubar. Ya begitu assalamualaikum kosong dan sendirian imamnya. Ya itu. Banyak kalau sholat sendiri tidak apa-apa Pak. Tapi kalau lagi sholat kalau jadi imam fal yukhaffif, ringankan itu. Sampai yang namanya sholatnya Kanjeng Nabi itu berdirinya lama itu karena orang yang sholat itu penuh dengan rahmat. Nah, makanya surga itu akan diberikan oleh Allah itu dengan rahmatnya Allah. Ya bukan berarti sholat itu satu-satunya penyebab kita masuk surga, bukan begitu. Tetapi kalau kita sholatnya bagus, Allah menilai berkualitas sholat kita, maka apa yang terjadi? Rahmat itu akan diberikan kepada kita. Sampai kapan Allah memberikan rahmat itu? Sampai rukuknya kita masih diberikan rahmat oleh Allah. Begitu i'tidal itu masih rahmatnya Allah. Begitu sudah sujud, di situ mintalah kau doa kepada Allah. Jadi sujud itu sebetulnya inti doanya kita itu sebenarnya di sujudnya Pak. Nah, doa yang bagus itu doa yang dilakukan dengan sujud. Kok ada orang mengatakan begini, pernah Bapak mendengar begini ya? Ente kalau mau minta, kalau berdoa di dalam sholat, akhirnya kalau di luar sholat ente sudah terlambat, kata begitu. Apa orang dengar gitu kan? Dari mana itu kata-kata kayak gitu? Sholat itu memang doa. Semua rangkaian yang ada di dalam sholat itu semuanya adalah doa. Doa yang paling indah itu dilakukan dengan sholat. Makanya di dalam sholat itu ada bacaan Al-Qur'annya, ya kan? Makanya itu. Maka Al-Qur'an itu kalau bisa bukan hanya ketika di dalam sholat saja kita baca, tetapi hari-hari setelah kita sholat kita baca. Maka ada pesan dulu waktu saya di pondok itu begitu. Bacalah Al-Qur'an dengan lidah fasihmu. Gitu, ingat tak? Bacalah Al-Qur'an dengan lidah fasihmu. Fikirkan dengan akal jernihmu. Renungkan dengan hati bersihmu. Amalkanlah dengan seluruh anggota badanmu. Itu Al-Qur'an, Pak. Isinya kan bacaannya dibaca dengan baik, fikirkan Al-Qur'an dengan akal jernih kita untuk berpikir, terus merenungkan itu dengan hati yang bersih. Terus dilakukan dengan anggota badan. Persis dengan
bahasa iman kan gitu Pak. Al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman tidak akan sempurna ya kan kalau cuma percaya doang. Ya kan? Iman juga tidak akan sempurna kalau cuma dilafadzkan doang. Tetapi harus sempurnanya iman itu dilakukan dengan anggota badan. Bapak percaya sate itu enak? Percaya kan Pak? Dari mana Bapak percaya kalau sate itu enak? Kata orang. Pak Ji, kalau sate enak itu dari siapa? Ngerasain sendiri kan? Ya, iya. Kalau cuma sate itu enak, denger doang kan ya? Nah, denger doang. Itu kan kata-kata, Pak. Sate itu enak. Kayak orang beriman, ya, tapi dia itu beriman enggak melakukan pekerjaan yang di dalam iman itu. Ya sama aja. Orang pengen sate ngerasa sate itu enak tapi enggak makan satenya. Bisa enggak ngerasain sate itu enak? Enggak bisa. Yang enak adalah orang yang mengerjakan dengan anggota badan itu berarti orang yang beriman itu akan merasakan nikmatnya iman itu ya harus dikerjakan dengan anggota badan. Bukan hanya ngomong. Iman itu akan menenangkan jiwa diri kita itu harus dilakukan dengan apa? Ya kalau memang iya, ya Al-Quran perintahnya Al-Quran suruh meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat kan begitu loh Pak. Ya. Jadi akhirnya Al-Quran itu akan benar-benar mendidik diri kita. Lah sekarang ini Al-Quran tidak pernah kita baca, ya kan? Gimana kita akan mendapatkan rahmatnya Gusti Allah? Padahal rahmatnya Allah dari Al-Quran itu sudah banyak sekali. Ya, satu kajian aja, satu Quran aja, Al-Quran aja bahasa itu. Belum yang lain-lainnya, yang sholatnya, yang baca sholawatnya dan sebagainya kan gitu Pak. Baru Al-Quran saja itu bisa menyelamatkan kita. Satu ketika ini Pak. Mbah Bejo. Nah, saya mencerita ada namanya Mbah Bejo, punya teman, punya sahabat karibnya luar biasa. Kemana-mana nih sahabat dibawa terus sama Mbah Bejo. Tidur, ikut tidur dia sahabatnya. Ya kan? Kalau dia puasa, sahabatnya ikut puasa. Setia banget itu sahabatnya Mbah Bejo itu. Luar biasa pokoknya, kemana aja ngikut. Mau tidur, mau mandi juga ikut Pak. Mandi ikut pokoknya, kemana saja pokoknya ikut sama Mbak Bejo itu. Kemudian setelah itu Mbak Bejo jatuh sakit. Sahabatnya memintakan doa pada Allah, ya Allah bibarokati, dengan bersahabat dengan saya sembuhkan Mbak Bejo. Ya kan? Akhirnya sembuh. Terus kemudian apa lagi? Akhirnya sakit dan beliau meninggal. Sampai meninggalnya ikut itu sahabatnya. Sahabatnya Mbak Bejo ikut mandi, ikut ngafanin, ngikut nyolatin, ikut sholat. Terus waktu di Penduso, tahu Penduso Pak? Kurung Batang. Itu ngikut juga itu sahabatnya. Sampai masuk ke dalam liang lahat, sahabatnya masih ikut juga di liang lahatnya itu. Ikut akhirnya karena dia setianya dengan Mbak Bejo itu. Kemudian diuruk pun juga sahabatnya juga ngikut bersama Mbak Bejo. Datanglah malaikat Munkar Nakir mau bertanya kepada Mbak Bejo, nanyain. Sahabatnya muncul, malaikat, man antum katanya. Siapa kamu? Aku sahabatnya Mbak Bejo, katanya. Aku sahabatnya Mbak Bejo. Kamu minggir, aku mau bertanya kepada kepada Mbak Bejo, kata malaikatnya. Enggak, saya tidak akan mau minggir dari sini. Kalau kamu bertanya, malaikat tanya saja dia. Coba. Nah, percuma kalau saya tanya, ntar kamu kasih jawabannya, kata gitu. Iya. Malaikat ketahuilah,
saya akan tetap di sini sampai Mbah Bejo itu masuk surganya Allah. Wah. Kemudian ya begitu. Akhirnya ditemanin begitu, malaikat nggak mampu mengusir dia. Siapa sahabatnya itu? Siapa Pak? Ada yang tahu? Al-Qur'anul Karim. Bapak pengen punya sahabat Al-Quran? Pengen Pak Haji? Nah ini Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Katakan Nabi kan begitu. Bacalah Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an itu akan menjadi penolong di hari kiamat. Menjadi siapa yang akan ditolong? Adalah sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi intinya bapak-bapak ini kalau pengen ditolong atau pengen punya sahabat yang setia, mulai dari sekarang nanti sampai rumah Al-Qur'annya dibuka. Habis dibuka ditutup lagi. Habis dibuka dibaca. Dibaca Pak. Mulai malam ini ayo Pak istiqomahin. Karena akan mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Bapak pagi begitu sudah mau biasa tidur jam berapa sih? 11. Jam 11. Bangun Pak. Bangun jam berapa? Bangun dari tidur jam berapa? Biasa jam berapa? Malam. Kalau sama namanya sering dulu sering bangun 1 jam bangun. Oh, 1 jam bangun. Ya, bagus. Sholat tapi kan ya tahajud. Jam 3 bangun, ke kamar mandi, terus pipis, tidur lagi. Oh enggak. Nunggu subuh. Ketika nunggu subuh baca Quran kan ya. Nanti usahain, ya. Itu nikmat. Bangun jam berapa? Iya, ketika habis bangun kencing terus tidur lagi. Ya, itu. Alhamdulillah ngaku ya. Pengalaman saya makanya saya tanya, nih gini Pak. Yang bangunin siapa? Sendiri. Wih, hebat sekali ya. Bangun sendiri. Kalau bangun biasanya sendiri atau dibangun? Dibangun ya? Bangun sendiri. Wih, keren banget bangun sendiri. Kencing aja dibaik kencing tahan. Pak begini Pak. Kalau kita sudah terbiasa waktunya, kalau kita sudah terbiasa waktu, minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku jam 3 atau setengah 4. Aku akan menuju kepadamu. Aku akan hakikatnya. Bapak itu yang kalau jam segitu bangun, itu yang membangunkan adalah Allah. Ketika kita dibangunkan oleh Allah itu, artinya apa? Dibangunkan itu, Allah itu rindu dengan sujudnya bapak-bapak. Allah itu rindu dengan bacaan Qur'annya bapak-bapak. Tapi kita tidak sadar, dibangunkan oleh Allah, kemudian kita cuma ke kamar mandi, kencing, terus tidur lagi. Rugi tidak? Ayo Pak, sekarang sudah dibuka aja udah. Semangatin, kita sudah tua ya, mau apa jadi? Ikutin Pak Suri. Ikutin Pak Suri. Ikutin Pak Suri. Bangun tidur lagi, bangun tidur terus akhirnya mati. Kalau saat tengah malam, jadi tanya jadinya. Ya, nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa. 3 selalu. Saya habis Fatihah baru baca ayat kursi 7 kali. Baru rukuk sujud, terus keluar, lainnya baca-baca. Oh, sholatnya nggak apa-apa kalau surat itu nggak apa-apa. Yang penting ruko sujudnya itu tumakninahnya dijaga, gitu. Itu nikmat Bapak. Begitu Bapak itu bangun, itu Allah itu sehakikatnya itu rindu sama kita. Hambaku, aku bangunkan engkau. Makanya saya bilang bisa bangun sendiri itu hebat itu. Udah nggak tahan,
kucing. Oh iya, enggak, pada hakikatnya Allah itu ngasih tanda itu. HP juga bisa ketemu. Iya, banyak cara lah sekarang kalau mau istiqomah. 41 bisa nomor. Iya. Saya semalam itu temen itu nyampe pulang tuh hampir 1:30. Saya terlelap sebentar itu untuk membuat syarat kita itu bisa tahajud. Lelap, ya Allah bangunkan jam 2:30. Jam 2:30 bangun, Pak. Paling setengah jam doang tuh gitu. Sampai subuh, sampai sekarang belum tidur lagi. Kalau sudah terbiasa itu enak bawaannya. Nih, yang membuat kita seolah tidak ada beban dalam kehidupan. Jadi beban-beban itu pasrah lillah saja. Rezeki mah ada yang sudah ngatur. Kok rezekimu seret? Berarti nggak ngikutin aturan. Kan gitu Pak ya? Lah bapak rezekinya seret, yo mikir sendiri. Oh aku ikut aturan Gusti Allah apa enggak? Wong sing ngekei rezeki Gusti Allah kan begitu. Loh, rezeki itu apa? Cuma duit, bukan. Rezeki itu nikmat iman, nikmat Islam. Anak-anak kita sehat, itu rezeki yang paling luar biasa. Kita sehat, itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir ke sini, itu rezeki dari Allah. Kenapa? Saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, bisa silaturahim. Kayak gitu. Itu rezeki Pak namanya. Dan ini sudah rencananya Allah kita ketemu begini. Saya memang disuruh untuk menyampaikan ini supaya ada perbaikan dalam diri kita. Saya begini bukan berarti saya itu sok baik, tidak, tetapi kita berusaha. Bagaimana apa yang kita bicarakan itu kita lakukan. Saya juga nggak mau Pak disebut orang yang tadi saya bacakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Ya kan? Dosa besar orang yang berkata-kata tapi tidak mau mengerjakan. Banyak orang yang disebut dengan jarkoni, ya kan? Ngajar tapi nggak ngelakoni. Itu pedih aku Pak, takut. Ya, jadi kalau bisa ayo sama-sama Pak. Maksudnya bareng-bareng. Bapak tahajud, saya tahajud, Bapak apa berjamaah tahajud, Bapak di rumah sendiri sono. Di rumahnya masing-masing. Kita bareng-bareng, waktunya sekitar jam segitu. Ntar selesai tahajud 8 rakaat, 3 witir misalnya. Biasanya berapa rakaat Pak tahajudnya? Kalau lagi suka juga sih jalan yang paling 4 tutup 3. Ayo. Ada 2 tutup 3. Gak apa-apa. Yang penting istiqomah. Istiqomah aja. Dijaga istiqomahnya. Kalau lelah ya 2, habis itu 1 nggak apa-apa. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Karena gini, sedikit-sedikitnya yang disebut dengan qiyamul lail itu adalah 1 rakaat witir. Karena witir itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Kalau kita lakukan itu di waktu sebelum tidur namanya qiyamul lail. Tapi kalau sesudah tidur menutup sholat sunnah kita namanya bagian dari tahajud. Tahajud itu dipisahkan dengan tidur. Jadi mau sholat hajat, mau sholat mutlak, kalau dilakukan itu sesudah tidur namanya tahajud. Makanya Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bina nafilah. Itu indah. Akhirnya Allah menyatakan orang-orang yang ahli tahajud itu asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, akan diberikan tempat yang istimewa yang disebut dengan tempat yang mulia, maqaman mahmuda gitu Pak. Yang tempat terpuji. Yang tempat terpujinya itu bagaimana? Ya tentunya diaku oleh Allah sebagai hambanya, kemudian disebut dengan orang-orang yang husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hai jiwa-jiwa yang tenang. Itu Pak. Ya ayyatuhal mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keindahan, penuh dengan suka dan cinta.
Mardiyah itu dengan penuh ridhonya Allah. Fadkhuli fi ibadi, apa kata Allah? Orang-orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'annya, istiqomah tahajudnya, istiqomah membaca sholawatnya, istiqomah membaca zikirnya di waktu malam itu apa yang disebutkan menjadi syarat menjadi hambanya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Kalau sudah masuk ke golongan hambaku, maka ada wa'atafnya wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Makanya saya bilang, Bapak yakin gak masuk surga? Harus bilang, yakin saya masuk surga. Ya ciri-cirinya rajin ngaji. Ayo Pak ya, berusaha. Kita berusaha untuk menepati janjinya Allah, bahwa ketika kita dibangunkan oleh Allah itu, Allah begitu rindu sama kita. Untuk bacaan-bacaan Al-Quran kita, sujudnya kita itu Allah itu begitu rindu. Kerinduan itulah makanya Allah akhirnya akan memberikan cucuran kenikmatan rahmat yang luar biasa. Makanya saya bilang, setiap ngaji begini nih, siapa yang diuntungkan sesungguhnya? Siapa Pak Haji? Untuk siapa sih ngaji? Untuk masing-masing. Itu terlalu ego kalau begitu. Ya kan? Kalau ngaji untuk kepentingan sendiri itu terlalu ego. Kenapa saya bilang begini? Karena Al-Quran sudah mengatakan begini. Orang ngaji begini, orang ibadah, sholat berjamaah, orang zikir, istiqomah baca Al-Quran, itu kepentingannya bukan untuk diri kita saja, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita, bahkan untuk menjaga dunia. Karena apa? Allah menyatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu rahmat, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena agama ini, karena diperintahkan untuk rahmatan lil alamin. Al-Quran rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ayo Pak, berusahalah kita. Beruntung kita hari ini mengaji, diingetin, ya kan? Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan diri kita, ya. Kasih petunjuk dan hidayah terus buat kita. Semoga Allah akan memberikan kita jalan dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu fardudhu ilayya inna hajati ilayhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu pada acara dan gelombang yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.